kalian mau top up-nya berapa. Setelah kalian pilih, kalian pencet top up through reseller. Nah, di situ nanti ada kelihatan tuh siapa-siapa aja. Saat ini ada 3 yang bisa dipilih. Oke, ini harganya lebih murah dibandingkan dengan di Koda Shop. Kayak gitu ya. Itu yang perlu kalian tahu. Kak, berarti artinya kalau misalnya kita top up di luar channel resmi, tapi orang yang nggak melakukan top up ilegal, itu bisa. Bisa saja. Misalnya, saat ini yang banyak adalah jual diamond menggunakan komal privat. Ada yang pernah? Pasti ada. Itu juga bisa menyebabkan ilegal top up. Tapi kak, yang jualnya bener kok. Dia berasal dari menang main game. Betul, bisa aja dia memang bener. Menang game, dapat diamond banyak, dia jual, bisa aja. Tetapi apakah kalian bisa meyakinkan 100%, 1000% kalau modal dia itu tidak ada ilegalnya sama sekali? Tidak ada yang bisa memastikan. Oke, jadi sekali lagi, kalau mau top up, pilihlah salah satu dari 4 metode di bawah ini. Tuh, membeli langsung di website Koda Shop, website Likee, atau reseller resmi. Hanya itu saja. Kalau kalian terbuai dengan harga murah, terus nanti kena ilegal, ya jangan ngoceh. Banyak yang komplain atau melapor ke saya ditipu sama penjual diamond palsu. Lah kan kita udah bilang dari awal, jangan beli di luar channel resmi. Kalau ditipu, komplainnya kan Likee. Lah kan yang beli kalian, yang ketipu kalian. Sudah dibilang, jangan beli, jangan beli. Jadi tolong sekali lagi ingatkan ke semua host kalian atau semua yang ada di room ini, ingatkan ke semua teman-teman kalian, jangan beli di luar channel resmi. Karena tindakan kalian merugikan semua pengguna Likee. Detailnya akan saya jelaskan nanti. Nah, kalau tadi illegal top up, illegal method itu apa? Illegal method adalah metode pembayaran yang dilakukan di channel top up resmi namun menggunakan metode pembayaran yang ilegal. Mungkin benar top up-nya di Koda Shop, tapi cara bayarnya ilegal. Contohnya ilegal apa? Dia menggunakan metode carding atau mencuri data kartu kredit orang lain. Itu metode ilegal, metode pembayaran ilegal. Sama aja kalau kalian beli barang di Indomaret, di Alfamart, di Carrefour, di Transmart, segala macam, tapi pakai uang palsu. Kalau kalian ketahuan, kalian akan ketangkep. Sama seperti itu. Apakah berarti kalian belanja di Indomaret salah? Enggak. Tapi karena kalian bayar pakai uang palsu, ya salah. Seperti itu. Kemudian apa itu illegal gift? Illegal gift adalah gift yang didapat dari user yang menggunakan illegal method untuk top up. Gift ini bisa berasal langsung dari kotak gift atau dari gift yang berasal dari hadiah prize wheel atau hadiah top up. Maksudnya apa? Misalnya, saya top up menggunakan illegal method. Saya top up nih di Koda Shop. 1 juta bin saya top up. Tapi saya pakai kartu kredit orang lain. Ngambil data orang lain. Oke, saya give lah 1 juta bin situ ke semua pengguna Likee yang saya kenal ke, yang saya nggak kenal ke, saya bagi-bagi. Toh saya nggak rugi, saya cuma asal top up. Itu illegal gift. Terus kan saya top up banyak. Nah, dari top up saya yang banyak itu, kan ada hadiah top up. Saya bisa muter prize wheel. Nah, dari hadiah top up itu, kalau saya bagikan lagi ke orang, itu juga akan jadinya illegal gift. Kenapa? Itu kan hadiah, Kak. Betul, itu memang hadiah. Tapi kan hadiah yang berasal dari cara yang ilegal. Akan termasuk ilegal juga. Seperti itu ya. Jadi, tolong diingat 3 hal ini. Illegal top up, illegal method, dan juga illegal gift. Contoh illegal top up, illegal method, dan juga illegal gift. 1. DB top up di Koda Shop dengan menggunakan kartu kredit. Namun yang digunakan untuk membayar bukanlah kartu kredit milik DB, melainkan menggunakan kartu kredit orang lain tanpa izin dan sepengetahuan pemilik kartu kredit.
Nah, ini yang saya bilang tadi, hack kartu kredit atau carding. Sama aja kalau kalian mau top up di Kodashop pakai kartu kredit, misalnya teman kalian top up 5 juta, ya pasti dia marah lah sama kalian, minta dibalikin uangnya 5 juta. Ya kan? Mana uangnya 5 juta, lu top up nih pakai kartu kredit gua. Sama aja kayak gitu sistemnya. Ini dia kenal, jadi bisa minta langsung ke kalian. Kalau orangnya nggak kenal, tapi kartu kreditnya dipakai, dia ngelapornya ke siapa? Ya dia minta orang bank. Kayak gitu loh. Dia minta orang bank. Halo, ini kenapa di tanggal segini ada transaksi sebesar 5 juta ya? Padahal saya nggak pakai. Nah, itu nanti orang bank yang akan proses. Seperti itu. Yang kedua, Bella melakukan top up di user Likee yang menawarkan diamond dengan harga murah. Diamondnya memang benar masuk ke akun Bella. Tapi yang Bella tidak tahu adalah ternyata sang penjual itu menggunakan illegal method untuk melakukan top up. Yang berarti saat Bella membagikan diamond itu atau Bella menggunakan diamond itu akan menjadi ilegal. Bella nggak tahu kalau itu diamond yang dia kasih, yang dia dapat ilegal. Karena dia cuma terima dari orang harganya murah, udah. Dia nggak peduli itu ilegal kayak enggak, yang penting dia beli. Misalnya dia beli 10.000 beans, 10.000 diamond, tapi dia cuma bayar misalnya 1 juta. 10.000 diamond itu masuk ke akun Bella, misalnya pakai komal privat. Tapi kalian nggak tahu, dan Bella pun nggak tahu kalau sebenarnya ya itu ilegal. Tiba-tiba ketarik aja, kayak gitu ya. Yang ketiga, Ruth ditawarkan 1 gift dragon dengan harga 1,5 juta rupiah. Ruth kemudian melakukan transaksi dan memberikan uang kepada orang tersebut. Gift dragon tersebut memang dikirim ke akun Ruth, tapi ternyata dragon itu berasal dari illegal top up. Sama kayak Bella tadi. Guys, aku dapat dragon nih dari menang prize wheel. Tapi kan kalian nggak benar-benar tahu kalau misalnya orang yang menang itu, orang yang menawarkan itu, dia top up-nya atau bisa dapat hadiah prize wheel itu benar atau enggak, ilegal atau enggak. Kalau ternyata ilegal, ya udah, dragon tersebut pun juga ilegal gitu loh. Walaupun dapatnya murah memang, tapi ya Ruth akan ditarik beans-nya dari akunnya sebesar yang harga dragon tersebut. Masalahnya adalah orang yang menjual gift tersebut juga belum tentu dia tahu kalau misalnya gift yang dia punya itu ilegal. Kayak gitu loh. Karena bisa aja dia sebenarnya main game, dia nggak tahu apa-apa, dia main game dari exchange beans. Tapi ternyata dia pernah dapat gift ilegal, ya bakal panjang dong. Misalnya, contoh nih yang panjang ya. Saya lagi live, saya disawer sama Bella. Ya kan, saya live, saya disawer sama Bella, sedangkan Bella ini top up ilegal. Saya dapat gift dari Bella misalnya 4.000 beans. Ilegal di Bella. Saya exchange ke diamond. 4.000 beans itu. Jadi misalnya 1.000 diamond. 1.000 diamond itu saya gunakan main game. Ilegal dong nih 1.000 diamond ini, karena 4.000-nya itu juga dari ilegal. Jadi 1.000 diamond ini pun ilegal. Ya kan? Dari 1.000 diamond ini ilegal, saya gunakan main game, menang banyak. Jadi 100.000 diamond contohnya. Saya main bob, dapat hotdog misalnya. Menang banyak pokoknya, saya dapat 100.000 diamond. Yang ilegal adalah 100.000 diamond juga. Bukan cuma 1.000 diamond. Kenapa? Karena modal awalnya itu adalah ilegal. Yang harusnya cuma ditarik 1.000 diamond atau 4.000 beans tadi, jadi bertambah karena digunakan untuk main game. Kak, tapi kalau misalnya dia 4.000 beans dia diemin aja gimana? Ya udah, yang akan ditarik cuma 4.000 beans saja. Kalau dia nggak exchange, dia nggak apa-apain, udah 4.000 beans saja yang akan ditarik, seperti itu. Ya. Ini contoh-contohnya lagi. Ya, misalnya ada oknum yang melakukan hack kartu kredit.
dia top up ke akun lain, maka itu istilahnya yang tadi illegal top up. Mengirimkan gift ke host atau user lain ya illegal beans jadinya. Mengirimkan komal di room live itu juga jatuhnya jadi illegal diamond. Digunakan main game dan dapat extra gift, beans dan diamond, ilegal juga. Mendapatkan prize wheel atau bonus top up, ilegal juga. Kenapa? Karena asalnya itu sudah ilegal. Ya, jadi bukan berarti semua komal itu artinya ilegal. Bukan berarti semua komal di room private itu ilegal. Tidak. Hanya yang memang berasal dari cara ilegal, itulah yang akan dihitung ilegal. Jadi kalau misalnya ada akun, dia nggak pernah live tapi pernah dapat komal, dan kebetulan komal itu berasal dari cara ilegal, ya udah jatuhnya akan ilegal. Kok tapi komalnya cuma 1 diamond kok kak? Ya kalau misalnya 1 diamondnya itu kalian gunakan main game, terus menang gimana? Makanya ini harus hati-hati banget. Dulu itu banyak ada penarikan ilegal itu di akhir bulan November. Itu banyak banget. Dan itu udah ada puluhan akun yang di-ban. Tapi nyatanya masih ada aja orang yang beli dari oknum-oknum ini. Kalau ada yang beli ya bakal terus ada yang jual. Kalau mungkin kalian pernah lihat ranking user ngasih gift, ya, itu kalau misalnya ada akun yang tulisannya delete, itu artinya kemungkinan besar dia ilegal dan sudah dihapus oleh Likee. Jadi Likee juga nggak diem-diem aja kalau misalnya ada yang ilegal ini. Kalian kalau tahu ada yang ngejual diamond di luar channel top up resmi, silakan laporkan ke saya atau ke semua admin Likee yang kalian tahu. Sudah banyak yang melaporkan dan sudah banyak juga yang di-ban atau di-delete akunnya. Dan saya tahu kalian juga beberapa masih tahu tapi nggak lapor. Itu saya juga tahu. Dan kalian yang udah ketipu berjuta-juta juga ada di room ini, saya tahu. Dan mesti ketipu dulu baru ngelapor. Jadi jangan, udah kalau misalnya kalian udah tahu, ya udah langsung laporin aja. Karena tindakan kalian tahu yang ilegal tapi diem-diem aja, itu juga merugikan. Seperti itu ya. Jadi, semua yang menerima beans atau diamond yang berasal dari top up ilegal maka akan termasuk dalam rantai illegal beans atau illegal diamond. Kenapa saya bilang rantai? Karena akan terus berlanjut, dan terus berlanjut. Kalau misalnya masih ada orang yang jual dan masih ada orang yang beli dari luar channel resmi. Ini contoh singkat lagi. Oke. Misalnya DB dapat gift dari user yang melakukan illegal top up sebesar 10.000 beans. 10.000 beans itu semuanya di exchange ke diamond oleh DB. Sebagian digunakan untuk main game. Nah, kalau misalnya kalah, DB kalah, maka jumlah ilegal diamond tadi tidak akan bertambah. Dan rantai ilegalnya ini berhenti. Karena udah nggak ada lagi. Tapi tetap, saat nanti DB dapat diamond, akan ditarik. Karena memang ya ilegal yang dia punya. Nah, tapi jika DB menang, yang tadi saya udah kasih contoh, illegal diamondnya akan bertambah. Misalnya dari 1.000 diamond ilegal yang dijadikan modal, menjadi 10.000 diamond yang menang, ya maka 10.000-nya itu yang akan jadi ilegal. Seperti itu. Terus juga misalnya, sebagian tadi kan digunakan untuk main game, sebagian lain digunakan untuk diberikan ke user lain. Entah dengan memberi gift atau digunakan untuk komal. Nah, user yang menerima gift dari DB yang memang asalnya dari ilegal tadi, di exchange lagi lah sama orang itu, diberikan lagi ke user lain yang nggak selesai. Berlanjut, dan berlanjut. Makanya sekali lagi, tolong banget buat kalian
jangan membeli atau menjual. Kalaupun kalian menang main game, ya udah buat kalian aja, jangan dijual. Kasihan yang memang bener-bener mencari uang dan gak tahu apa-apa. Oke. Likee hanya akan menarik beans dan diamond yang berdasarkan tracking sistem HQ atau dari pusat berasal dari top up ilegal. 2. Likee tidak bisa memberikan data dari mana satu akun mendapatkan illegal beans atau diamond. Karena bisa jadi sang pengirim itu tidak menyadari juga kalau dia mendapatkan diamond atau beans ilegal. Maksudnya apa? Misalnya, saya dapat gift dari Bella sebesar 1000 beans. Terus ternyata di akhir bulan 1000 beans itu ditarik sama Likee. Infonya ilegal. Saya langsung nuduh Bella. Bel, kok lu ngasih gue ilegal sih? Kita kan barter. Kok lu ilegal ya berarti gue rugi dong. Saya jadi berantem sama Bella. Sedangkan Bella pun gak tahu apa-apa. Kenapa? Karena ternyata Bella pun dapat, yang Bella kirim ke saya itu didapat dari hasil exchange dia dari beans orang lain. Seperti itu, ya. Dan kalau misalnya ada yang bertanya, Kak, kalau gitu misalnya bonus dari Likee itu ilegal dong. Bukan seperti itu. Tunggu pelan-pelan, saya akan jelasin. Ketiga, beans atau diamond ilegal juga bisa berasal dari beberapa bulan lalu. Kenapa? Karena pemilik kartu kredit yang terkena hack baru mengajukan komplain dan pihak channel top up meminta Likee untuk menarik beans atau diamond yang berasal dari transaksi tersebut. Jadi misalnya mungkin kalian kemarin ada yang ditarik di tanggal 27 atau 26 Februari illegal beans. Itu belum tentu dari bulan Februari, bisa dari bulan Januari, Desember, November, dan sebelumnya. Karena kenapa? Karena ya mungkin misalnya kartu kredit saya dihack bulan Oktober. Saya baru lapor bulan November. Dan kan bank juga kadang-kadang butuh proses. Nggak langsung main tarik gitu aja. Bank butuh proses, butuh investigasi dan segala macam. Sama aja kayak misalnya kalian beli tiket terus kalian minta refund. Itu juga prosesnya lama. Nah kurang lebih bank juga seperti itu prosesnya. Oke. Nah lalu kenapa biasanya baru akhir bulan atau akhir tahun diamond ilegal atau ilegal ini? Karena biasanya bank dan perusahaan top up ingin melakukan tutup buku atau balance keuangan mereka, sehingga proses komplain yang diminta oleh user dilakukan di akhir bulan. Ini yang kalau kenapa biasanya baru akhir bulan. Kalau misalnya ada yang ngomong, kenapa beans ilegal ini nggak ditarik pada saat diterima? Jadi misalnya, kayak contoh tadi, DB kan dapat 1000 beans dari Bella dan itu ilegal. Harusnya Likee langsung tarik aja dong. Gak usah nunggu-nunggu nanti-nanti. Masalahnya adalah pihak Likee pun gak tahu kalau yang 1000 beans pada saat dikirim oleh Bella ke DB itu ilegal. Kok pihak Likee gak tahu terus sekarang baru tahu? Ya karena pihak Likee juga baru dapat kasarnya perintah. Ini ternyata nih ada yang ilegal nih. Minta dibalikin duitnya orangnya. Sama seperti contoh tadi, kalian pakai kartu kredit teman kalian 5 juta buat top up Likee. Teman kalian minta, lu bayar dong 5 juta. Baru pada saat teman kalian minta, kalian bayar. Kalau misalnya teman kalian gak minta, ya kalian diem aja. Karena kalian juga makainya apa diem-diem. Seperti itu. Yang kelima, proses penarikan beans atau diamond ilegal tidak ada hubungannya sama sekali dengan penurunan gaji atau komisi host official. Komisi gaji, komisi atau gaji, komisi ya, agensi dan host akan tetap turun sesuai ketentuan. Jadi misalnya, ini Likee narikin illegal beans sama diamond, ini Likee mau tutup nih, gaji kita nggak dibayar nih. Itu semua hoax, nggak ada hubungannya. Kalau memang seharusnya kalian dapat gaji, maka akan dapat gaji setelah dikurangin ya illegal beans. Seperti itu. Nah, ini juga yang penting untuk tidak menimbulkan kesalahpahaman.
jika saat menerima gift langsung dipotong dengan pesan illegal beans, itu bukan berarti yang mengirim itu menggunakan top up ilegal. Pesan itu muncul karena dompet user itu kosong, sedangkan dia memiliki hutang illegal beans yang harusnya ditarik. Jadi saat di akun user tersebut mendapatkan beans atau diamond, sistem langsung menariknya. Maksudnya apa? Jadi misalnya contohnya yang tadi, saya dapat 1000 beans dari Bella yang ilegal, ya kan? 1000 beans itu habis, misalnya saya pakai buat withdraw, jadi di akun saya 0, nggak ada sama sekali, nggak ada diamond, nggak ada beans di akun saya. Terus misalnya saya dapat dari Ayu pas saya lagi live, Ayu ngirim saya gift 10 diamond. Nah 10 itu akan langsung ditarik dari dompet saya. Bukan berarti Ayu ngasih saya ilegal, bukan, karena saya ada utang 1000 beans yang harusnya ditarik karena ilegal, tapi karena akun saya kosong ya nggak bisa ditarik. Sama sistemnya kalau misalnya kalian di bank. Oke, kalian di bank, bank yang bisa 0 tuh BCA, ya misalnya kalian bank BCA, terus misalnya kalian harus bayar biaya admin per bulan 15.000 di tanggal 15. Nah di tanggal 14 saldo kalian cuma 1.000, udah tengah bulan, habis gaji, pusing ya kan, belum minjem sini, belum minjem sana ya kan, jadi habis tuh tanggal 14 saldo kalian cuma 1.000 di bank BCA. Tanggal 15 juga masih 1.000, tetapi harusnya kalian kepotong 15.000 untuk biaya admin. Saldo kalian jadi 0, tetapi kalian masih punya utang dengan BCA sebesar 14.000. Jadi pada saat nanti di tanggal 16 misalnya kalian minjem duit teman kalian 100.000, itu dari sistem BCA akan langsung narik uang kalian 14.000 buat nutupin utang kalian di hari sebelumnya. Contohnya seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya ada yang nerima gift dan langsung dipotong, itu bukan berarti yang ngirim gift langsung ilegal. Karena seperti yang saya bilang tadi, nggak bisa langsung, lagi nggak bisa ngecek langsung apakah itu ilegal atau tidak. Karena sama aja itu nuduh. Kalian mau dituduh gift yang kalian kasih itu ilegal? Kan tentu nggak mau. Jadi kita juga nggak bisa asal kasih informasi. Ini cara menghindari beans atau diamond ilegal. Pertama, sekali lagi saya ulangi, hanya top up di channel resmi Likee Live. Kedua, jangan mudah percaya dengan orang yang menawarkan top up dengan harga murah di luar channel resmi. Ketiga, jangan mudah percaya dengan orang yang menjual gift dengan harga murah dengan alasan hadiah dari event, hadiah dari prize wheel, dan lain-lain. Intinya, jangan jual dan beli diamond atau beans di luar channel resmi. Jangan. Yang rugi bukan cuma kalian tapi orang lain. Kalau misalnya gara-gara kalian beli di luar channel resmi, terus kalian kasih ke teman kalian, anggaplah kalian kasih ke teman kalian cuma 5 beans. Tapi pada saat mau gajian tanggal 27 misalnya, dia harusnya udah dapat 10.000 satu beans. Tapi karena ketarik 5 beans dan agensinya nggak ngecek, di akun dia cuma ada berapa? Nggak nyampe 10.000 satu beans. Dan tentu level untuk komisi dia juga turun. Rugi kan dia. Padahal cuma karena 5 beans. Dan itu karena kalian top up di luar channel resmi. Untuk host bisa langsung melaporkan kepada agensinya jika menemukan user yang menawarkan top up di luar channel resmi atau menjual gift. Agensi akan melaporkan hal tersebut kepada admin Likee. Dan gak usah takut kalau ngelaporin ginian. Ya, kalian kalau ngegosip berani, tapi ngelaporin yang gak bener gak berani. Gak usah takut. Semua laporan yang saya terima itu saya gak pernah gak pernah kayak ngasih tahu gitu. Agensi, kamu ini ya, kamu jual ini ya, diamond legal ya. Kok tahu bang? Ya saya dapat info ini dari si agensi lain. Enggak, saya nggak akan ngasih tahu. Nggak pernah saya ngasih tahu informasi saya dapat itu dari mana. Jadi nggak usah takut.
Karena tindakan kalian itu akan membantu semua user Likee. Kayak gitu. Jika memang kalian sadar melakukan top up di luar channel resmi dan tidak ada beans atau diamond kalian yang ditarik karena ilegal, bukan berarti tidak akan tertarik. Begitu ada permintaan refund atau laporan ilegal top up, maka Likee akan melakukan proses penarikan. Maksudnya apa? Misalnya, ini Bang Dede so tau nih ngomong-ngomong kayak gini. Buktinya gue dari kemarin, dari bulan November gue top up di si orang ini gak pernah ketahuan tuh, gak pernah ada ketahuan ilegalnya. Berarti aman lah dari dia. Bukan aman, tapi belum ketahuan. Nanti sekalinya ketahuan ya berarti numpuk. Misalnya sebulan kalian top up dari orang yang oknum ilegal ini, misalnya kalian top up 10 kabins, 4 bulan 40 kabins. Dan itu kalau misalnya 40 kabins di exchange dan digunakan main game, kalau menang tuh jadi berapa banyak orang yang rugi karena kalian. Kalian mungkin top up untung berapa ratus ribu sih. Tapi kasihan loh yang lain yang benar-benar gajinya jadi berkurang atau apa. Ya, jadi tolong jangan ya sekali lagi. Dan sekali lagi, jika kalian ragu apakah yang menawarkan diamond atau gift itu resmi atau tidak, silakan konfirmasi ke admin Likee. Cuman, kalau misalnya ada di tadi reseller, ya itu udah pasti resmi. Oke, reseller itu udah pasti resmi, yang terdaftar. Apa saja yang terdaftar kalian bisa lihat di bagian wallet. Di bagian wallet atau dompet, di diamondnya, itu ada list, ya ada bannernya, kalian bisa lihat. Dan yang terakhir untuk agensi, untuk cara menghindari beans atau diamond ilegal dan juga cara supaya target host kalian tetap aman, selalu cek live data yang di-share atau diberikan oleh admin Likee. Dicek. Dan juga cek message. Karena kalau ilegal itu pasti ada message-nya. Jadi tolong dicek. Nah, ini adalah contoh ya, kalau kalian lihat ya, kalau kalian jelas atau tidak, ini ada chat saya sama orang yang ilegal, korban ilegal. Dia sampai sumpah gitu, demi Allah Kak, saya tidak pernah beli dari orang meskipun ditawarin harga murah, tapi ternyata dari dia ada ilegal. Apakah berarti dia bohong? Dia udah sumpah-sumpah tapi dia bohong? Enggak, karena dia juga korban, dia nggak tahu. Dia mendadak dapat diamond dari orang lain, di gift gitu aja, terus dia exchange ke diamond, dan dia bantu temennya buat tutup target. Kan dia jadi korban juga, karena dia nggak tahu apa-apa. Tapi kalau misalnya saya bilang dia nyebar ilegal beans atau diamond, saya benar apa salah? Ya nggak salah, karena memang dia ada menyebar, tapi dia nggak tahu. Kayak gitu ya. Ini ada juga yang bahkan di aplikasi marketplace ya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain, jadi ID, ada yang jual diamond Likee termurah. Ya, diamond Likee termurah nih, nggak tahu dari mana asalnya. Ya tokonya toko apa, kirimnya bagaimana, saya nggak tahu ya. Jadi ya udah. Ini juga nih bukti chat WA. 25k 2 juta. Iya Mbak, 25k 2 juta sekarang bayar. Jadi sekali lagi ya, jangan membeli ataupun menjual diamond atau beans. Kasihan yang lain. Oke? Yang dirugiin bukan cuma kalian, tapi orang lain. Kalau misalnya kalian tahu, laporkan saja ke saya.
untuk host, kalau misalnya kalian nggak mau laporin ke agensi kalian karena takut, kalian langsung chat ke akun saya. Nih, DM aja ke akun Likee saya yang ini yang saya gunakan untuk live. DM, Kak aku tahu lo kalian jual ilegal. Saya cek bener atau enggak infonya. Dan kalau kalian chat saya, jangan akunnya di privat, saya nggak bisa bales. Ya banyak yang ngechat saya, Kak saya mau ngomong, Kak saya mau nanya Kak, tapi akunnya di privat ya saya nggak bisa bales. Oke, dari saya cukup sekian. Saya harap untuk semua agensi dan semua yang hadir di training ini mengenai illegal beans ini, kalian bisa bantu jelaskan nanti ke semua pengguna Likee lain. Dan kalau kalian belum paham, lebih baik pastikan dulu ke saya atau ke admin Likee. Ya, biar ketahuan. Yang apa itu jadi saya tahu. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semoga kalian selalu sehat. Dan sekali lagi kalau kalian nggak jelas, sebelum kalian menginformasikan informasi yang salah, dikonfirmasi dulu ke saya. Ya, terutama soal illegal beans. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bye.